Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Elsi. Saya dari kelompok 3, jurusan PGMI Unit 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Adira Ahyar. Saya dari kelompok 3, jurusan PGMI Unit 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Moliza dari kelompok 3, jurusan PGMI Unit 2. Baik teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang keanekaragaman makhluk hidup. Kami juga akan menjelaskan beberapa poin yang akan kami bahas nanti. Yang pertama itu ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, taksonomi hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, biodiversitas. Yang keempat, hewan dan tumbuhan langka. Dan yang kelima, kami akan membahas bagaimana cara melestarikan makhluk hidup. Yang pertama, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Dan semua organisme memiliki sel. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, bernafas. 2, bernutrisi. Ketiga, bergerak. 4, bereaksi terhadap rangsangan. 5, tumbuh dan berkembang. 6, berkembang biak. 7, mengeluarkan zat sisa. 8, beradaptasi. Dan 9, memerlukan suhu lingkungan. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang taksonomi hewan dan tumbuhan, juga biodiversitas. Taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya, taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup. Namun dalam pengertian lebih luas dan lebih umum, taksonomi juga bisa merujuk pada kategorisasi benda atau konsep, serta prinsip-prinsip yang mendasari kategorisasi tersebut. Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari penelusuran, penyimpanan contoh, pemberian, pengenalan atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi, dan penamaan tumbuhan. Kingdom merupakan urutan taksonomi hewan tertinggi. Kingdom lebih dikenal dengan regnum dunia. Filum merupakan hierarki taksonomi, masih dari satu kingdom dengan ciri khas tambahan paita di akhir nama. Kelas klasik atau kelas merupakan klasifikasi dari setiap filum berdasarkan ciri-ciri tertentu. Bangsa, nama lainnya adalah ordo, merupakan urutan taksonomi hewan keempat, satu tingkat lebih rendah dari kelas. Familia, suku atau keluarga. Urutan taksonomi hewan kelima ada familia. Pengelompokannya berdasarkan ciri-ciri tertentu dan lebih spesifik lagi. Genus merupakan hierarki keenam taksonomi hewan yang diambil untuk penamaan binomial nomenklatur. Terakhir, spesies. Dalam hierarki taksonomi hewan, spesies menduduki urutan terendah. Anggota dari spesies ini memiliki kesamaan yang paling banyak di alam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hewan dan tumbuhan langka dan pelestarian makhluk hidup. Definisi dari hewan dan tumbuhan langka adalah makhluk hidup yang hampir punah atau populasinya sedikit dan hanya bisa dijumpai di beberapa daerah. Nah, hewan yang bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup langka dan wajib dilindungi apabila telah memenuhi kriteria seperti jumlahnya sangat terbatas, sulit ditemukan, hanya hidup di beberapa daerah, dan statusnya terancam punah. Adapun tumbuhan yang bisa dikategorikan sebagai tumbuhan langka dan wajib dilindungi apabila telah memenuhi kriteria seperti
mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, penyebaran yang terbatas. Untuk mencegah